Ketika kita sudah berjalan bertahun-tahun, akhirnya baru sadar gitu. Saya enggak suka PNS. Keluar dari situ. Yang salah pekerjaannya atau? Lebih banyak yang benci daripada yang suka ya. Oh begitu? Iya. Itu saya ingin menjelaskan sedikit mengapa seminar ini kita mau adakan. Hobi kerja mengingat salah satu quotes paling fenomenal dari seorang mantan Perdana Menteri Inggris, perempuan pertama, Margaret Thatcher. Dia mengatakan bahwa apa yang kau pikirkan akan mengeluarkan kata-kata, apa yang kau katakan akan mengeluarkan tindakan, apa yang kau lakukan akan terjadi kebiasaan, dan apa yang menjadi kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan apabila sudah menjadi karakter maka itu akan menjadikan nasib. Dengan kata lain, apa ide kita maka itulah takdir kita sesungguhnya. Sehingga itulah latar belakang kenapa seminar nasional adakah ide untuk Indonesia ini dilaksanakan. Oleh karena itu saya akan memanggil satu persatu. Beliau adalah seorang perantau Bugis Makassar dari Kabupaten Bulukumba tepatnya. Saya tidak mau berbicara panjang lebar karena dia yang undang kita semua di sini. Kita langsung lihat video yang satu ini. Saya ke Wahyu Tasmin, CEO Hobi Kerja. Kenapa mau berhenti menjadi PNS? Kurang gajinya 3 juta forever atau bagaimana? Saya persilakan. Pertanyaannya luar biasa ya. Kenapa berhenti dari PNS? Karena saya enggak suka PNS. Oke, tapi sempat daftar berarti suka dong. Begini ya, karena orang tua sih sebenarnya. Kemudian setelah bertahun-tahun saya menjalani kehidupan seperti itu, saya menyadari bahwa saya menjalani cita-cita orang lain. Menjalani cita-cita orang lain. Oke. Ya, dan ini mungkin juga bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semua, bagi khususnya mahasiswa ya. Yang jangan sampai sekarang juga masih ada yang mungkin yang salah jurusan tuh. Jangan sampai. Salah jurusan. Ketika kita sudah berjalan bertahun-tahun, akhirnya baru sadar gitu. Ini bukan saya gitu loh. Kayaknya saya bukan di sini gitu loh. Oke. Bukan passion saya, bukan kemauan saya, bukan ini saya. Dan ditambah lagi dengan apa yang saya jalani selama ini, dengan dulu saya di Kementerian Keuangan, banyak hal-hal yang menurut saya tidak sesuai dengan hati nurani saya. Banyak yang tidak sesuai dengan hati nurani. Betul sekali. Jadi sehingga saya ingin keluar dari situ supaya peristiwa apa itu Bang Wahyu yang sehingga kayaknya saya harus resign ini? Peristiwa yang paling saya ingat sampai sekarang ketika di pedalaman Pulau Kalimantan ya, ada sebuah kabupaten namanya Kabupaten Balangan, kecamatannya Paringin, di sebuah hutan-hutan ya. Jadi di situ memang kabupaten kecil tapi dia penyumbang PAD terbesar di Kalimantan Selatan dengan batu baranya, ada Adaro di situ. Yep. Kemudian saya waktu itu masih baru ya, masih beberapa tahun, kemudian menjadi seorang jurusita ya. Jurusita. Jadi kalau orang tidak bisa membayar pajak kan mau disita. Tidak bisa bayar pajak, Anda yang bisa, disita. akhirnya mau disita kan semua barang-barangnya. Saya waktu itu menyita sebuah rumah ya, rumah kecil dari seseorang, dan itu sayangnya bapaknya sudah pergi meninggalkan istrinya ini. Jadi istrinya ada di situ, kemudian saya ke sana, saya membawa surat paksa ya. Saya dari Direktorat Jenderal Pajak dulu ya. Jadi makanya ke sana untuk menyita barang-barang di sana, dan dari situ dia menangis lah ya, menangis, merasa nggak tega dan segala macamnya. Kemudian akhirnya saya merasa kok kayaknya ada yang salah nih dari pekerjaan saya ya. Yang salah pekerjaannya atau mungkin pekerjaannya, karena dari situ ya, dan saya yakin ini sudah rahasia umum, kalau orang pajak itu kan lebih banyak yang benci daripada yang suka ya. Oh begitu? Iya. Kalaupun ada yang suka itu mungkin dia lagi ada maunya ya. Jadi sehingga dari situ saya ngobrol sama teman-teman, saya konsultasi, saya bahkan ngobrol sama orang tua ya. Karena sekali lagi ini saya bilang cita-cita orang tua saya ingin saya supaya jadi PNS, jadi pegawai yang kata orang kalau orang jadi pegawai PNS itu sudah aman negara. Sudah terjamin istilahnya seperti betul. Ya. Tapi ternyata ya beda gitu loh, dan justru dengan keluar dari zona itulah saya benar-benar menemukan jati diri saya gitu loh. Itu mungkin yang bisa akhirnya saya ingin keluar dari zona itu. Berhenti menjadi pegawai negeri sipil. Berhenti dari negeri sipil, dan justru dengan kemampuan itulah, dengan potensi yang saya miliki, apalagi bertemu dengan relasi yang luar biasa dengan teman-teman yang ada, bisa justru lebih banyak bermanfaat pada orang lain. Ya, kalau tadinya saya cuma dapat gaji, alhamdulillah waktu itu di Dirjen Pajak gajinya luar biasa ya, tinggi 10 sampai 20 juta kan per bulan. Kemudian saya bisa menghidupi keluarga saya ya.
Tapi dengan keluar dari situ, dengan memulai usaha, justru saya bisa memberikan manfaat dengan jauh lebih banyak orang. Oke. Sampai ke puluhan sampai ratusan orang sampai sekarang. Gitu. Oke. Boleh diceritakan sedikit Bang Wahyu soal jatuh bangun. Menjadi seorang pengusaha tentu ada jatuh bangunnya, ada pahit manisnya dan sebagainya. Betul sekali. Kapan pernah jatuh? Pertama memulai atau tahun kedua, tahun seterusnya? Saya ketika keluar dari PNS tahun 2016, saya waktu itu usahanya servis AC ya. Servis AC. Oke. Di awal keluar dari PNS yang tadinya penghasilan sebulan 20 juta, servis AC 4 juta saja susah sekali didapat ya. Oke. 4 juta susah sekali. Habis itu saya buka warung spaghetti sosis bakar ya. Itu di Kalimantan? Di Kalimantan. Oke. Di Kalimantan, di tempat saya di Kalimantan di Banjarmasin. Saya bikin, kemudian alhamdulillah 6 bulan tutup ya usaha ya. Wih, keren. Bangkrut sampai gerobak dijual, kursi meja dijual, bahkan gas itu dijual juga semuanya. Akhirnya pulang kampung? Akhirnya belum pulang kampung waktu itu. Akhirnya saya bukan ketemu ya, saya menemukan seseorang yang hilir mudik di Facebook saya ya, yang dia check in di beberapa tempat yang saya nggak tahu ini orang apa yang dia bikin. Akhirnya saya hubungi dia, ya kan? Ternyata dia adik kelas saya, ya. Adik kelas saya itu Chandra Mindset. Chandra Mindset, CEO CEO Mac Indonesia. CEO Mac Indonesia. Yang sebentar di sesi kedua kita akan dengarkan. Iya, saya ketemu dengan dia dan kemudian saya nanya, Chan, ini kamu ngapain? Sebentar-sebentar ada di Kendari, sebentar-sebentar ada di Balikpapan, ngapain gitu kan? Bisnis apa ini kan? Akhirnya ternyata dia punya Mac Indonesia, kemudian ayo saya ajak karena di Banjarmasin belum ada, ayo kita garap Banjarmasin. Dan sejak saat itu saya bertemu beliau dan kemudian kita bersinergi karena memang kita sudah satu alma mater ya dari SMA 3 Makassar. Kemudian kita ngobrol, kemudian akhirnya kita menjalankan. Dan ketika kita ketemu sampai 2017, dari situlah juga akhirnya tercetus ide hobi kerja. Tercetuslah ide hobi kerja dari sebuah keresahan sebenarnya dari kita melihat 7 juta lebih warga negara Indonesia tidak punya pekerjaan, padahal mereka di usia produktif. Usia 18 sampai 35 tahun, tapi 7 juta orang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap. Dari situlah. Kalau begitu apa ide yang Wahyu dan teman-teman mau bawa di hobi kerja untuk mengembangkan yang tadi sampaikan untuk Indonesia? Ide inilah sebenarnya ide yang kita ingin, cita-cita kita ya, cita-cita di hobi kerja dari saya, kemudian beberapa orang founder dari hobi kerja adalah kita ingin membangun sebuah industri pendidikan. Ya. Industri di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan di mana di sana kita akan menciptakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri. Simple sebenarnya masalah kenapa sih banyak pengangguran? Padahal lowongan kerja setiap hari ada. Pengangguran setiap hari ada. Kenapa tidak bisa diisi? Karena pengangguran kita, orang-orang yang lulus dari kampus kita, apalagi pengangguran terdidik ya para sarjana, lulus kemudian menambah jumlah pengangguran. Karena mereka tidak bisa mengisi pos-pos yang diisi oleh yang dipunyai oleh industri. Skill mereka nggak ada. Ya, mereka lulus sarjana, tapi mereka ngomong aja nggak bisa, berbicara komunikasi nggak bisa, ya kan? Bahkan mungkin berbicara sesama seperti ini nggak bisa gitu loh, ya kan? Bahasa Inggrisnya nggak bisa dan seterusnya. Akhirnya dan alhamdulillah. Saya lihat juga saya sangat bangga ya di Makassar khususnya kampus ini Setia Amkop ya, kita beri tepuk tangan buat Dr. Bahtiar yang sudah mau melihat ini sehingga memberikan nilai-nilai ketika mahasiswa barunya ada di sini itu tidak hanya sekedar belajar formal tapi diberikan skill yaitu public speaking, kemampuan berbicara di depan umum, kemudian bahasa Inggris ya kan dan juga IT di situ ya. Apakah masalah tersebut tidak pernah dikomunikasikan oleh pemerintah? Sering, sangat sering dan bahkan ini cuma ya hanya sekedar jadi wacana. Berarti pemerintah tidak penting? Bukan pemerintah tidak penting, pemerintah kurang berkoordinasi. Kurang berkoordinasi dengan praktisi-praktisi pendidikan. Saya potong. Isman bisa dijawab langsung yang disampaikan tadi itu. Kurang berkoordinasi katanya pemerintah. Isman sebagai salah satu bagian kaca besar pemerintah sebagai legislator. Katanya kurang koordinasi. Kita tanya langsung sama yang membuat kebijakan itu. Boleh, Isman. Terima kasih Kak Rijal. Jadi Kak Wahyu, untuk kurangnya koordinasi kepada pemerintah,
sebenarnya untuk berbicara pemerintah eksekutif, kalau di Bone, untuk di Bone pribadi, alhamdulillah sampai sekarang semua terbuka dengan lebar karena saya saja pribadi dengan Kak Chandra banyak yang saya didekan untuk masuk di Kabupaten Bone, termasuk di bidang pendidikan itu. Untuk di legislatif, saya tidak tahu untuk periode sebelumnya. Tapi untuk periode kedepannya, saya berani berjanji kepada mungkin Kak Wahyu. Iya, saya berani berjanji kepada Kak Wahyu ketika itu mungkin membahas tentang kesejahteraan masyarakat, ketika itu mungkin membawa tentang mungkin untuk masyarakat sepenuhnya, insya Allah selama saya berada di Makassar, selama saya berada di Sulawesi Selatan, selama menurut Kak Wahyu saya bisa ditemui, insya Allah pintu saya selalu terbuka untuk Kak Wahyu. Siap, baik. Ini Berarti saya menyimpulkan bahwa stigma yang dibangun oleh Kak Wahyu tadi selaku CEO Hobi Kerja bahwa pemerintah kita sudah sering tapi tidak menemukan titik temu. Nah, ada Kak Isman di sini melalui momentum, ada Kak ide untuk Indonesia, sampaikan ide itu nanti Isman yang selesaikan secara adat. Siap, Kira-kira begitu. Kak Rijal.